Pemirsa, perseteruan antara Leoni dengan pihak contoh manajemen seputar masalah kontrak kerja sepertinya belum menemukan titik terang menyusul sikap kedua belah pihak yang tidak mau saling mengalah. Contoh manajemen yang sejak awal telah mensomasi dan menggugat Leoni karena dianggap telah melanggar perjanjian kontrak kerja, ternyata dibalas pihak Leoni dan orang tuanya dengan mengajukan pengaduan ke pihak yang berwajib bahwa pihak contoh manajemen telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Pada tanggal 18 November lalu, keperluan kenegaraan. Keterangan persnya kemarin dari rumah tangga presiden akan ditinggali, sementara yang rumah 27 direnovasi tinggal di situ dan rapat di situ. Nanti mungkin ya setelah renovasi selesai presiden balik ke 27 dan di situ dipakai untuk rapat-rapat aja. Lalu bagaimana tentang kabar yang menyebutkan kalau rumah ini akan dibeli seharga 30 miliar rupiah oleh Megawati melalui putrinya Puan Maharani? Mendingan 40 lah saya jadi untuk 10. Enggak, saya yakin tidak dijual. Jadi saya percaya deh, saya yakin sampai detik ini rumah itu tidak dijual. Jadi itu ya namanya presiden ya, digosipin atau diisuin normal-normal aja. Menurut Sis NS, berita ini jadi dibesar-besarkan karena kebetulan menyangkut kepala negara. Itulah reformasi, jadi presiden ngontrak rumah jadi besar. Presiden punya apa? Katanya punya rumah di Sentul apa di mana tuh? Villa rame. Tapi hangat-hangat tai ayam, rame-rame besok-besok ya sepi lagi, nggak ada berita. Pemirsa, profesi seorang atlet menuntut mereka untuk terus melakukan latihan olahraga sekalipun di bulan puasa ini. Lalu bagaimanakah para atlet itu mengatur stamina sementara mereka tetap harus melaksanakan ibadah puasanya? Tim Cek dan Dicek mengikuti dari dekat kegiatan sejumlah atlet di bulan Ramadan ini. Pemirsa, inilah Nimade Arya Dwi Damayanti, atlet pencaksilat nasional asal Bali, atlet berkuda dan sekaligus mantan model Larasati, serta Romi C. Chandra, pebasket dari tim Aspak Texmaco. Ketiga atlet ini seperti yang kita saksikan bersama, terlihat masih tetap melakukan sejumlah latihan meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi ketiga atlet yang masing-masing telah mengantongi sederet prestasi, bulan puasa bukanlah sebuah penghalang untuk tetap melakukan latihan. Lantas bagaimana mereka mengatur jadwal latihannya tetap berjalan normal dan puasanya tidak terganggu? Latihannya kalau biasanya nggak ada malam, kita tambah malam sehabis taraweh gitu. Jadi biasanya latihannya pagi diambil sore sama malam. Ini kalau latihan biasanya kalau mungkin saya baru naik kuda jam 7:30, saya kali ini kalau bulan puasa mulai lebih awal, misalnya jam 6:30, jam 7. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, apakah latihan di bulan puasa itu menurut mereka lebih berat? Pertama-tama aja kita berat, tapi kalau udah biasa juga. Karena saya niat, saya juga tidak merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, cari hikmahnya gitu loh, cari pahala, nambah-nambah itu lah, mentaati peraturan gitulah. Jadi saya nggak pikir-pikir gitu. Mengingat latihan di bulan puasa lebih berat dibandingkan latihan di luar bulan puasa, lalu apakah mereka sengaja mengkonsumsi lebih banyak vitamin atau suplemen? Yang penting di sini kita kan minum, latihan harus minum. Nah itu karena kita supaya tidak kekurangan itu kita vitamin harus nunjang gitu. Khusus dalam bulan puasa minum suplemen vitamin mineral gitu. Terus lebih memperhatikan daripada masih di luar bulan Ramadan. Kadang-kadang kita multivitamin gitu-gitulah, produk-produk multivitamin kalau memang saya kira-kira lagi capek atau gimana, saya minum. Tapi kalau enggak, ya biasa aja. Selama melakukan latihan di bulan puasa, apakah mereka pernah batal berpuasa? Kayaknya pol dah, nggak ada batalnya. Alhamdulillah. Pernah dulu waktu itu, tapi waktu gue memperkuat ini buat SEA Games ya, buat Indonesia. Itu pernah gue yang pagi latihan, pelatih kita agak keras gitu ya, tapi itu kan untuk kemajuan kita juga, tapi dia nggak ngeliat kondisi kita yang sedang puasa ini, sedangkan dari pagi-pagi kita disuruh lari pagi, latihan, istilahnya latihan fisik ya, kalau di kita latihan fisik, dan itu kita benar-benar sebagian pemain yang udah nggak kuat gitu, terus gue jam berapa, jam 10, jam 11 gitu, kayaknya udah mau muntah, udah keliangan gitu, udah gue batal. Enggak, kemarin juga ada pertandingan, ya kebetulan dalam bulan puasa karena kita harus mengikuti jadwal federasi internasional, banyak juga atlet-atlet lain yang tetap berpuasa walaupun bertanding dan dengan hawa panas dan lain sebagainya, tapi justru mungkin memberikan kekuatan mental ya.
Pemirsa, perseteruan antara Leoni dengan pihak contoh manajemen seputar masalah kontrak kerja ternyata terus berlanjut hingga ke meja hijau. Senin 18 November lalu, Benny Simanjuntak dari contoh manajemen dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan menyangkut laporan orang tua Leoni mengenai pencemaran nama baik. Rabu 20 November lalu, Leoni dan Benny bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pertama dalam kasus gugat-menggugat soal kontrak kerja. Usulan damai yang diajukan oleh pihak pengadilan sepertinya tidak mendapat tanggapan positif dari kedua belah pihak. Baik Leoni maupun Benny sepertinya sama-sama siap untuk bertarung di meja hijau. Pemirsa, perseteruan antara Leoni dengan pihak contoh manajemen seputar masalah kontrak kerja sepertinya belum menemukan titik terang menyusul sikap kedua belah pihak yang tidak mau saling mengalah. Contoh manajemen yang sejak awal telah mensomasi dan menggugat Leoni karena dianggap telah melanggar perjanjian kontrak kerja, ternyata dibalas pihak Leoni dan orang tuanya dengan mengajukan pengaduan ke pihak yang berwajib bahwa pihak contoh manajemen telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Pada tanggal 18 November lalu, pihak Polda Metro Jaya akhirnya menindaklanjuti laporan Leoni dan orang tuanya itu dengan memanggil pihak contoh manajemen. Berikutnya pada tanggal 20 November, kedua kubu bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pertama. Saat itu kedua belah pihak diminta untuk saling berdamai. Siapa yang mau tidak damai? Kita semua mau rukun ya, semua mau adem-adem aja. Tapi tidak dari saya harus menyodorkan harus tidak dari saya, sebab saya yang telah dirugikan. Dari kontrak yang telah ditandatanganin, dia yang telah mengambil alih pekerjaan. Jadi seharusnya dia yang datang ke saya minta maaf, baru saya akan bikin damai gitu loh. Nggak mungkin ya, soalnya yang pertama kali bikin ulah itu dari pihak mereka sih, bukan dari kita gitu. Jadi nggak mungkin sekarang kita ibaratnya ngemis-ngemis ke tempat sana kan. Pernyataan mereka jelas sekali tidak mengisyaratkan adanya perdamaian. Dan masing-masing pihak terlihat akan saling mengajukan tuntutan sendiri-sendiri. Bahkan Leoni dan orang tuanya akan menuntut secara perdata pihak contoh manajemen sebesar 10 miliar rupiah. Soalnya kan kita juga ngerintis bina entertain inilah ya. Saya itu dari kelas 1 SD gitu ya. Bahkan dari umur 3 tahun gitu. Dan selama itu gak pernah ada masalah apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba ada lah gitu ya. Yang pasti dia mau bayar berapapun juga gak mungkin bisa balikin nama saya kayak dulu kan. Dari mana itu 10 miliar? Dia harus buktikan. Kalau nggak dibuktiin ya itu nggak bisa gitu loh. Wajar-wajar aja. Tapi itu ya terlalu yang mustahil. Tidak mungkin lah. Bagaimana mungkin orang dia melanggar kontrak usaha yang dituntut? Tuntutan Leoni itu kemudian dibalas pihak contoh manajemen dengan tuntutan perdata sebesar 10 kali pendapatan Leoni. Dia itu kan takut uangnya lepas aja kali ya. Nggak mau bayar saya. Tapi kalau dia melanggar ya otomatis dia harus bayar sesuai dengan kontrak yang sudah kita sepakati gitu loh. Jadi 10 kali lipat daripada pendapatan dia. Jadi ada berapa dapat iklannya si Leoni 10 kali lipat itu. Tapi saya pikir sih, saya nggak muluk-muluk ya. Ya pengadilan nanti menentukan berapa ya saya terima aja. Dikasih 20%-nya juga ya. Puji syukur aja sama saya. Baik Leoni dan orang tuanya dengan contoh manajemen sepertinya memang memegang prinsip masing-masing. Mereka seolah-olah yakin akan memenangkan sidangnya itu. Tuntutan saya 372, jadi penggelapan uang ya, pengalihan tugas gitu loh. Jadi kalau memang kontrak ini punya kekuatan ya artinya ya mungkin saya akan menang. Prinsip saya itu karena kita nggak salah ya saya jalanin aja gitu. Karena kita nggak salah saya jalanin, mau gimana saya jalanin. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek Tanda Cek. Pemirsa, dalam waktu dekat ini, rumah produksi Star Vision akan meluncurkan film layar lebarnya berjudul Kafir Satanik. Film yang dibintangi oleh seniman Sujiwo Tejo dan Meriam Bellina ini bercerita tentang praktek perdukunan yang dilakukan oleh Kuntet Dilaga yang dimainkan oleh Sujiwo Tejo. Film nasional yang saya bikin untuk bioskop ini yang kali ini memang judulnya agak unik ya, kafir. Sebetulnya kafir itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kufur ya, atau menutup diri. Kuntet Dilaga ataupun Sujiwo Tejo yang memerankannya. Di sini dia berperan sebagai dukun santet yang mana dia akhirnya dalam prakteknya sebagai dukun santet ini akhirnya dia
berlari terlalu jauh, dia bahkan berpikir ingin menjadi seorang wali dan sebagainya. Mengingat film horor ini baru pertama kali diluncurkan oleh rumah produksi Star Vision, lalu sejauh apa optimisme Parwes terhadap film ini akan diterima oleh masyarakat luas? Saya berharap ya kalau film ini bisa menjadi sebuah fenomenal itu betul-betul tercapai. Artinya sebuah penonton merasa bahwa ini adalah sebuah tontonan wajib ya, karena memang muatannya cukup baik dan daya tariknya juga cukup luar biasa.